membebaskan masyarakat yang ditahan akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi bahwa pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang humanis. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, berdampak pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys. Buat saudara-saudara di Rempang Batam ya, alhamdulillah tadi kita udah lihat ada DPRD Kepulauan Riau. Sekarang ada dari Bapak Syahrul Aidi ya di DPR RI. Beliau kalau nggak salah dari fraksi PKS kalau nggak salah. Itu beliau tadi pagi ada rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024. Dalam kesempatan itu beliau melakukan interupsi mengingat tragedi yang menimpa saudara kita di Pulau Rempang dan Pulau Galang Batam, Kepulauan Riau. Oke, nah ini beliau Bapak Syahrul Aidi MZ ya, Mazat. Kita dengar dan kita reaksi apa yang beliau ucapkan di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Persilakan kepada Bapak Syahrul Aidi. Persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, saya Dr. Syahrul Aidi, Ma'azat LCMA, nomor anggota A418, fraksi PKS, Dapil Riau, yang merupakan saudara kandung Kepulauan Riau. Ya, jadi beliau dapilnya Riau. Ya, pas nih. Rempang. Ya. Kesempatan yang penting dan terhormat ini saya ingin menyampaikan keluhan dan aspirasi masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Apa yang terjadi di Rempang Batam saat ini membuat kami masyarakat Melayu berduka, kecewa. Betul. Di mana sanak saudara kami di Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya dengan dalih mengembangkan kawasan industri dan investasi. Pemandangan yang mengiris hati saat melihat anak-anak sekolah dasar di Rempang berlarian keluar dari lokalnya untuk menghindar dari ancaman gas air mata yang ditembakkan di kampung mereka. Oke, itu di garis bawah ya. Sebelum rusuh yang 11 September, itu perlu kalian catat itu ya. Sampai ada bayi umur 8 bulan, walaupun nggak mati. Ya, walaupun nggak mati. Tapi itu yang disalahkan angin gitu. Kalau gas air mata itu yang disalahkan angin, ya mungkin batu itu juga terbang dari angin gitu. Akhirnya batunya dilempar di sini terus kena angin gitu. Ya kan sama aja gitu. Artinya ayolah, damailah, damai. Jangan aparat begitu ya. Dan ini masyarakat Rempang itu bukan pendatang. Mereka bukan pendatang, mereka adalah warga tempatan, dan ini alhamdulillah udah disuarakan di DPR RI. Alhamdulillah. Terus bersuara guys.
Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya. Sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam baru lahir tahun 1970-an. BP Batam itu aja lahirnya tahun 70-an. Mereka udah lama di situ. Dan mereka itu bukan mau mencegah pembangunan, bukan. Mereka cuma minta tanahnya tidak digusur. Dusunnya, desanya, itu desa adat itu nggak digusur. Nggak direlokasi, itu aja. Dan mulai membangun Batam. Dari sinilah lahirnya istilah kampung tua. Diartikan kampung yang sudah ada sebelum Otorita Batam ada. Bahkan sebelum Indonesia merdeka. Catat itu guys. Kampung itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Catat itu. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati. Investasi itu seyogianya bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia. Tuh, yang melanggar konstitusi siapa ini? Konstitusi kita juga menjamin hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus berdasarkan kepada hak memelihara hak-hak asasi tersebut, termasuk di Pulau Rempang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada tahun 2019, saat rapat kabinet, Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakatnya terlindungi dan diberikan kepastian hukum. Itu kemarin udah beberapa kali kita angkat. Omongan Pak Jokowi itu. Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya siapapun pemiliknya. Tuh, kalau sampai tidak melindungi hak-hak rakyat yang memang, sekali lagi ya, warga Rempang bukan pendatang, mereka itu ada di situ turun temurun. Kalian bayangin aja ya guys ya, itu dari tahun 1800 sekian, itu kakek datuk-datuk mereka dikubur di situ mau digusur, itu nggak masuk akal. Nah makanya Pak Jokowi udah ngomong juga kan, cabut izin konsesi siapapun itu kalau ada warga di situ nggak dikasih haknya. Begitu ungkapan Bapak Jokowi. Berdasarkan hal tersebut, fraksi PKS DPR RI menyatakan sikap. 1. Mengecam tindakan aparat yang represif dan meminta agar semua aparat menahan diri. Iya, jangan represif lah. Iya, amarah rakyat itu difahami gitu. Andai kata pemerintah Kota Batam itu bisa meredam kan enak. Ya, mereka juga ngalami gas air mata loh. Sampai kita beberapa kali ngangkat udah orang nangis-nangis di sana. 2. Meminta TNI Polri mengusut tuntas indikasi pelanggaran SOP. 3. Meminta pemerintah menjamin pengobatan bagi masyarakat yang terluka yang menjadi korban tragedi ini. 4. Membebaskan masyarakat yang ditahan akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi bahwa pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang humanis. Tuh. Lepaskan itu, bebaskan itu para pejuang-pejuang yang memperjuangkan haknya. Bebaskan Pak Polisi. Nih DPR RI yang minta nih. Bebaskan. 5. Meminta pemerintah untuk menghentikan sementara PSN Rempang Eco City sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dengan memastikan bahwa akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak anggota DPR RI dari fraksi PKS. Ya, Bapak Syahril Aidi Mazat ya. Ya, terima kasih Pak udah bersuara untuk saudara-saudara kita di Rempang, mudah-mudahan didengarkan ya. Banyak garis bawah di situ ya. Bahwasanya rakyat Rempang ini bukanlah pendatang ya, sudah lama bahkan dari sebelum Indonesia merdeka.
penuhi dulu hak-haknya. Jangan digusur mereka itu. Dan ini tetap kita akan suarakan sampai rakyat Rempang betul-betul mendapatkan haknya, guys. Mudah-mudahan pemerintah kita setelah melihat ini, insya Allah mau mengalah. Ya, cari jalan keluar. Jangan sampai rusuh begitu. Siapa yang... Mereka udah tinggal di situ ratusan tahun hitungannya. Berarti kan ada yang dikubur di situ, masa mau digusur gitu aja. Dan itu kampung tua adat gitu. Ya jangan. Kalian masih dapat banyak. Dan juga tadi untuk Kepolisian Republik Indonesia, bebaskanlah itu pejuang-pejuang. Mereka cuma memperjuangkan haknya. Mereka juga nggak kepengen rusuh. Andai kata pemerintah bisa diajak duduk, gue yakin mereka nggak akan rusuh. Tolong bebaskan mereka. Itu aja dari gue ya guys. Rempang Galang. Ya, Rempang Galang. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hak-hak kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Rakyat Rempang semangat. Kami persilakan kepada Bapak Syahrul Aidi. Waktu kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, saya Dr. Syahrul Aidi, Ma'azat LCMA, nomor anggota A418, fraksi PKS, Dapil Riau, yang merupakan saudara kandung Kepulauan Riau, Batam, Rempang. Kesempatan yang penting dan terhormat ini saya ingin menyampaikan keluhan dan aspirasi masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Apa yang terjadi di Rempang, Batam saat ini membuat kami, masyarakat Melayu, berduka, kecewa, di mana sanak saudara kami di Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya dengan dalih mengembangkan kawasan industri dan investasi. Pemandangan yang mengiris hati saat melihat anak-anak sekolah dasar di Rempang berlarian keluar dari lokalnya untuk menghindar dari ancaman gas air mata yang ditembakkan di kampung mereka. Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya. Sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam baru lahir tahun 1970-an dan mulai membangun Batam. Dari sinilah lahirnya istilah kampung tua, diartikan kampung yang sudah ada sebelum Otorita Batam ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, investasi itu seyogianya bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia. Konstitusi kita juga menjamin hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus berdasarkan kepada hak memelihara hak-hak asasi tersebut, termasuk di Pulau Rempang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada tahun 2019, saat rapat kabinet, Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakatnya terlindungi dan diberikan kepastian hukum. Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya siapapun pemiliknya. Begitu ungkapan Bapak Jokowi. Berdasarkan hal tersebut, fraksi PKS DPR RI menyatakan sikap. 1. Mengecam tindakan aparat yang represif dan meminta agar semua aparat menahan diri. 2. Meminta TNI Polri mengusut tuntas indikasi pelanggaran SOP. 3. Meminta pemerintah menjamin pengobatan bagi masyarakat yang terluka yang menjadi korban tragedi ini. 4. Membebaskan masyarakat yang ditahan akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi bahwa pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang humanis. 5. Meminta pemerintah untuk menghentikan sementara PSN Rempang Eco City sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dengan memastikan bahwa akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland, Babe Roti Molen.
Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.